Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi MIS? Semoga siswa-siswi MIS dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Ingat 3M ya nak. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker ketika kita berpergian. Oke, siswa-siswi MIS, pada materi kita hari ini kita akan membahas tentang apa itu larutan penyangga. Nah, untuk kompetensi dasarnya, siswa-siswi MIS diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian, membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya nak. Kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan kita sebagai manusia dengan fisik yang sempurna nak. Jadi di sini kita pasti sudah mengetahui bahwa dalam tubuh kita manusia terdapat banyak sekali reaksi kimia yang berlangsung dalam pH yang terkontrol. Nah, salah satu contohnya ini adalah reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Nah, di sini yaitu berupa reaksi pengikatan oksigen oleh darah. Nah, pH darah ya. Di sini rentangnya 7,35 sampai 7,42. Jadi apa yang menyebabkan pH darah tetap terkontrol dengan baik? pH darah terkontrol dengan baik karena adanya larutan penyangga dalam tubuh manusia. Sehingga ketika ditambahkan asam, basa, dan pengenceran akan relatif tetap. Oke nak, berikut adalah skema dari larutan penyangga alami dalam darah atau mungkin bisa kita sebut sebagai faktor pengendali pH darah. Nah, pada orang sehat nak, pH darah tidak pernah berbeda lebih dari 0,2 satuan dari pH normal. Ya. Jadi untuk mempertahankannya, darah memiliki beberapa larutan penyangga nak. Jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama itu ada karbonat, kemudian hemoglobin nak, dan yang terakhir yaitu fosfat. Nah, masing-masing di sini itu memiliki peranannya sendiri. Nah, kita lihat di sini yaitu larutan penyangga hemoglobin. Nah, komposisi buffernya yaitu terdiri dari reaksi asam hemoglobin ya. Asam hemoglobin yaitu HHB ya. Dan ion oksohemoglobin. Nah, jadi asam hemoglobin di sini HHB ya. Agar sel-sel dalam tubuh kita dapat berfungsi diperlukan O2. Jadi HHB direaksikan dengan oksigen O2 menghasilkan HbO2 negatif ditambah H positif ya. Jadi hasilnya itu adalah ion oksohemoglobinnya. Kemudian di sini kita lihat karbonat. Ya, penyangga ini terlibat untuk mengontrol pH darah agar perbandingan H2CO3 ya dengan HCO3 negatif itu berbanding 1:20. Supaya apa nak? Dapat mempertahankan pH darah normal yaitu 7,4. Nah, sementara untuk fosfat nak, di fosfat ini penyangga ini mengontrol pH darah ya, terutama yang di dalam sel nak, sehingga dihidrogen fosfat H2PO4 negatif ya dibuang sebagai garam dalam urin dengan monohidrogen fosfat HPO42 negatif. Jadi dikeluarkan ya ion H positif dari tubuh oleh ginjal melalui pembentukan ion HPO42 negatif.
Oke, di sini bisa kita lihat nak prosesnya, di mana ion H positif ya akan diikat oleh ion HCO3 negatif membentuk H2CO3 yang oleh enzim karbonat ya, karbonat anhidrase terurai menjadi H2 ya, H2O dan CO2. Nah, pelepasan CO2 karbon dioksida itu oleh paru-paru ya, lung ya, paru-paru mengakibatkan pengurangan H positif dalam darah. Sehingga oleh karena itu CO2 yang dihasilkan dalam jaringan sel diubah oleh enzim karbonat hidrase dalam darah menjadi H2CO3. Kemudian terurai kembali menghasilkan ion H positif dan HCO3 negatif, lalu diikat oleh basa konjugasi HbO2 menghasilkan O2 yang masuk ke jaringan sel. Nah, salah satunya ya peranan buffer itu pada air liur nak. Nah, gigi dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat, sehingga email gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Jadi air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar 6,8 nak. Jadi air liur mengandung larutan penyangga fosfat yang tadi sudah kita bicarakan di slide sebelumnya, itu dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Nah, tadi kita sudah bicara tentang di kehidupan sehari-harinya ya nak, pembukaannya. Nah, kira-kira apa itu larutan penyangga nak? Ya. Nah, di sini larutan penyangga adalah larutan yang mampu mempertahankan derajat keasaman atau pH pada saat asam atau basa dimasukkan dalam suatu larutan. Larutan penyangga itu disebut juga buffer atau penahan. Nah, selain yang tadi ya sudah sebutkan beberapa contohnya dalam darah. Nah, kalau siswa-siswi lihat pasien yang ada di rumah sakit itu ketika diinfus, maka larutan penyangga di dalam tubuhnya tidak berjalan seperti orang normal biasanya. Sementara siswa-siswi yang masih dalam keadaan sehat walafiat, nah larutan penyangga yang berada di dalam tubuh siswa-siswi berjalan dengan baik. Oke, berikut ini ya yang termasuk dalam larutan buffer. Ya, di sini yang pertama campuran asam lemah dengan garam yang berasal dari asam lemah tersebut. Nah, kita lihat di sini contohnya asam lemah yaitu CH3COOH dan garam asam lemah garam yang berasal dari asam lemah yaitu CH3COOK. Nah, yang kedua, campuran basa lemah dengan garam yang berasal dari basa lemah. Ya. Contohnya untuk basa lemahnya NH4OH, sedangkan garam yang berasal dari basa lemah yaitu NH42 kali SO4. Nah, sifat larutan buffer di sini yaitu yang pertama nak, jika diencerkan maka pH larutannya hanya sedikit ya, hanya sedikit yang berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Nah, kemudian yang kedua, jika ditambahkan ke dalamnya sedikit asam atau basa nak, maka pH larutan hanya sedikit berubah ya, hanya sedikit nak yang berubah, bahkan tidak terjadi perubahan. Nah, siswa-siswi bagaimana pembuatan larutan penyangga? Nah, di sini kita dapat lihat yang pertama pembuatan larutan penyangga asam yaitu terdiri
larutan penyangga asamnya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, untuk membuat larutan ini ya, kita harus mencampurkan asam lemah dan garamnya ya, atau bisa juga dengan mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Nah, yang kedua yaitu pembuatan larutan penyangga basa. Nah, ya, di sini larutan penyangga basa ya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Ya, kalau tadi ya Nak, larutan penyangga asam dia terdiri dari asam lemah ya Nak dan basa konjugasinya. Nah, sementara untuk larutan penyangga itu terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, untuk membuat larutan ini kita harus mencampurkan basa lemah dan garamnya, atau bisa juga dengan mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Oke Nak, ini untuk perhitungan larutan penyangga. Nah, untuk perhitungannya pada larutan penyangga asam Nak ya, maka rumusnya yaitu untuk mencari konsentrasi ion H positifnya, maka sama dengan Ka dikali A per G dikali valensi. Nah, untuk A-nya itu Nak, yaitu merupakan mol asam ya dalam larutan penyangga. Sementara G-nya di sini adalah mol garam ya Nak dalam larutan penyangga. Nah, valensinya itu apa, Miss? Valensinya itu Nak jumlah anion sisa asam yang dilepaskan garam ya, sehingga G dikali valensi merupakan mol basa konjugasi. Oke Nak, untuk perhitungan larutan penyangga basa kita menentukan konsentrasi ion OH negatif ya dengan cara Kb dikali B per G kali valensi. Nah, untuk B-nya di sini adalah mol basa dalam larutan penyangga Nak. Nah, untuk G ya kali valensi itu adalah mol asam konjugasi. Nah, di sini Miss sertakan manfaat larutan penyangga. Ya, yang pertama mempertahankan pH dalam darah, larutan penyangga di dalam air ludah yang tadi kita sudah bahas. Kemudian yang ketiga menjaga keseimbangan pH pada tanaman. Oke. Nah, di sini di bidang industri farmasi Nak. Ya, ada OTEM ya, garam-garamnya itu dari basa lemah. Kemudian industri makanan ya, sini ada produk ya, di sini ada asam sitrat dan natrium sitrat Nak. Nah, apa itu asam sitrat Nak? Ya, asam sitrat ini adalah asam organik lemah ya Nak. Ya, ini ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan Nak. Jadi, senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Ya, dapat digunakan sebagai penambah rasa masam pada makanan dan minuman ringan ya. Kemudian atau mungkin bisa dikenal sebagai senyawa antara siklus asam sitrat. Nah, atau mungkin bisa juga digunakan sebagai zat pembersih ya Nak, yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Kalau siswa-siswi Miss minum minuman ringan yang ada di gambar, maka rasanya ada asam-asamnya ya Nak, ya kan? Nah, kemudian dalam pengolahan limbah, asam asetat dan natrium asetat. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini nomor 1 ya. Soalnya berupa pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 mili HCN ya, asam sianida
0,1 molar. Dan 50 mili NaCN 0,2 molar adalah titik-titik. Nah, kita jangan lupa untuk menyertakan diketahui dan ditanya. Nah, di sini yang diketahui apa, Nak? Oke, di sini kita cari terlebih dahulu molnya si HCN dan juga molnya NaCN. Nah, berdasarkan soal yang diketahui itu ya asamnya ya, asam sianida HCN. Maka mol HCN ya, dalam rumus mencari mol jika diketahui volume dan molaritas, maka mol sama dengan volume dikali molaritas. Jadi 100 mili kali 0,1 molaritas. Ya, hasilnya adalah 10 milimol. Ingat ya, milimol karena dia satuannya mililiter. Nah, kemudian garamnya yang dihasilkan yaitu NaCN. Nah, sehingga 50 mili dikali 0,2 molaritas sama dengan 10 milimol. Ingat ya, di sini HCN itu merupakan asam lemah, Nak. Sehingga kita mencari H positif ya, karena ini merupakan larutan penyangga asam ya. Nah, untuk KaHCN ya, itu merupakan 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, sehingga Nak kita masukkan ke rumus ya, konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali A per G kali valensi. Nah, valensi garamnya yaitu NaCN adalah 1, Nak. Ya. Nah, kita masukkan harga Ka-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 5 dikali untuk mol asam ya 10 milimol ya, Nak. 10 milimol. Maka di sini diletakkan untuk harga satuannya A yaitu 10 per 10 untuk mol asamnya juga ya, kali 1 valensinya sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini masih harga konsentrasi H positifnya. Nah, kita masukkan untuk mencari pH karena yang ditanya adalah pH larutannya ya, Nak. Jadi pH sama dengan rumusnya min log konsentrasi H positif, sehingga min log konsentrasi H positifnya 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Untuk pH-nya 5 ya, logaritma, maka 5 dikurang log 4. Nah, kita lanjut, Nak, untuk soal nomor 2. Di sini sebanyak 50 mili NH3 0,2 molaritas dicampur dengan 100 mili NH4Cl 0,1 molaritas ya. NH3 dan NH4Cl. Nah, jika nilai Kb NH3 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 nilai pH larutan hasil pembahasan ya. Ini pembahasan yang ditanya itu adalah pH larutannya, Nak. Jadi pembahasannya di sini ya. Kita cari terlebih dahulu molnya ya untuk langkah pertama ya. Karena di sini yang diketahui itu adalah NH3, Nak, ya. NH3. Nah, kemudian ada Kb-nya, Nak. Otomatis di sini adalah larutan penyangga basa ya, karena dia basa lemah. Nah, garam yang dihasilkan yaitu NH4Cl. Kita cari masing-masing molnya. Nah, mol NH3 sama dengan 50 mili dikali 0,2 molar. Hasilnya adalah 10 milimol. Kemudian untuk garamnya, Nak, itu NH4Cl sama dengan 100 mili dikali 0,1 molar sama dengan 10 milimol.
Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, nak. Nah, untuk mencari rumusnya, yaitu untuk mencari pH-nya, terlebih dahulu kita cari dulu konsentrasi OH negatif, ya. Karena kita di sini merupakan larutan penyangga basa yang kita cari. Nah, rumusnya Kb dikali B per G kali valensi, sehingga masukkan harga KB-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5 dikali molnya basa ya, B sama dengan 10 per 10 untuk molnya garam dikali valensi NH4Cl-nya itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Nah, belum sampai di sini, nak. Kita mencari pH-nya ya. Kalau misalnya pH yang diketahui OH negatif, maka untuk mencari pH ya sama dengan kita mengurangkan antara pKw ya dengan pOH. Nah, kebetulan pOH-nya ini kita langsung masukkan ke dalam rumus min log OH negatif, konsentrasi OH negatif ya, nak. Jadi untuk satuan pKw-nya itu sudah diketahui ya. Nah, itu harganya adalah 14. Jadi sama dengan 14 dikurang pOH. pOH-nya di sini min log 10 pangkat min 5. Jadi kalau misalnya min log 10 pangkat min 5 itu hasilnya adalah 5. Jadi 14 dikurang 5 hasil pH-nya sama dengan 9. Sampai sini paham anak-anak? Oke. Nah, di sini Miss menyertakan kesimpulannya ya, nak. Itu ada pH buffer. Nah, terdiri dari penyangga asam dan penyangga basa, di mana penyangga asam di sini yaitu merupakan asam lemah dan basa kuat, juga asam lemah dan basa konjugatnya atau basa konjugasinya ya. Jadi di sini ada CH3COOH ditambah NaOH, kemudian CH3COOH dan CH3COONA. Sementara untuk penyangga basanya yaitu basa lemah ditambah asam kuat NH3 tambah HCl. Nah, untuk basa lemah, kemudian yang kedua yaitu basa lemah dan asam konjugasinya yaitu NH4OH dan NH4Cl. Oke, siswa-siswi Miss. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami ya, dapat kita pahami bersama. Pesan dari Miss, manjada wajada ya, nak. Ingat, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Oke, sekian materi kita hari ini, nak. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan. Kita akan bahas soal-soal latihan yang ada di buku modul ya. Nah, terakhir Miss sampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.